China bersiap untuk perang, ini titah Xi Jinping kepada tentaranya. 我们敦促美方恪守一个中国原则和中美3个联合公报规定，回归一个中国的本源本意，将拜登总统有关美不支持台独的表态落到实处，停止虚化掏空一中原则，停止以台制华，停止为台独分裂势力撑腰打气，以免对中美关系和台海和平稳定和极少数台独分裂分子及其分裂活动，绝非针对广大台湾同胞。国家统一、民族复兴的历史车轮滚滚向前，祖国完全统一一定要实现，也一定能够实现。Presiden China Xi Jinping memerintahkan kepada Tentara Pembebasan Rakyat untuk memfokuskan seluruh energinya pada pertempuran dalam persiapan untuk perang. Hal tersebut dilaporkan oleh media pemerintah China People's Daily. Melansir The Guardian, sejumlah foto Xi dalam seragam tentaranya selama kunjungan ke pusat komando ditampilkan secara mencolok di halaman depan People's Daily pada hari Rabu. Xi mengatakan tentara harus secara komprehensif memperkuat pelatihan militer dalam persiapan perang. Setelah memperingatkan di hadapan Kongres Partai baru-baru ini tentang badai berbahaya di Cakrawala. Fokuskan semua energi Anda untuk berjuang, bekerja keras untuk berjuang, dan tingkatkan kemampuan Anda untuk menang, katanya. Dia menambahkan tentara juga harus dengan tegas membela kedaulatan nasional dan keamanan nasional karena China berada dalam situasi keamanan yang tidak stabil dan tidak pasti. Sebelumnya Xi Jinping juga pernah memerintahkan tentara untuk fokus pada persiapan perang pada 2013. Segera setelah dia mengambil alih kekuasaan, dan sekali lagi pada 2017, analis politik mengatakan dia telah meningkatkan retorikanya kali ini. Dalam kunjungan serupa ke pusat komando pada tahun 2016, dia mengatakan kepada para perwira untuk setia dan berakal dalam pertempuran dan berani serta mampu memenangkan perang. Dia mengirim pesan ke Amerika Serikat dan Taiwan, kata Willy Lam, seorang rekan senior di Jamestown Foundation yang berbasis di Washington. Meskipun kekuatan militer China belum setara dengan AS, pengambilan keputusan Xi tidak selalu berdasarkan perhitungan rasional, katanya. Dia membuat serangan terselubung terhadap dukungan AS yang semakin eksplisit untuk Taipei di Kongres Partai ke-20 yang berakhir di Beijing bulan lalu. Dia menyalahkan campur tangan asing karena memperburuk ketegangan. Xi melihat merebut Taiwan sebagai bagian penting dari warisannya dan mengatakan dalam pidato pembukaan di Kongres, "Kami tidak akan pernah berjanji untuk meninggalkan penggunaan kekuatan." Joe Biden telah berulang kali berjanji bahwa AS akan membela Taiwan jika diserang. Setelah Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan pada Agustus, Tentara Pembebasan Rakyat dilaporkan memindahkan beberapa kapal perang dan pesawat di dekat garis tengah, perbatasan tidak resmi antara China dan Taiwan di Selat Taiwan. Xi dalam beberapa bulan terakhir telah menggunakan nada yang semakin agresif untuk mendesak kadernya untuk berani berjuang dan meningkatkan semangat juang mereka untuk membela kepentingan nasional di lingkungan politik yang tidak bersahabat. Dalam pidato pembukaan di Kongres Partai, ia menggunakan kata dozeng atau perjuangan sebanyak 17 kali. Ia mengingatkan kembali pada penekanan Mao Zedong pada perjuangan kelas dan memerangi pengaruh asing, imperialis, dan ia menggunakan kata untuk keamanan yang digunakan sekitar 50 kali. Minggu ini seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengkritik kunjungan Menteri Perdagangan Inggris Greg Hands ke Taiwan dan mengatakan kepada pemerintah Inggris untuk berhenti mengirim sinyal yang salah kepada pasukan separatis untuk kemerdekaan Taiwan. Mengutip Min, Xi Jinping mengamankan masa jabatan ketiga yang bersejarah sebagai Presiden China bulan lalu sambil menyusun komite tetap Politburo dengan loyalis, memperkuat perannya sebagai pemimpin paling kuat sejak pendiri Partai Komunis Mao Zedong. Investor dan analis khawatir pembukaan tim kepemimpinan baru yang secara tradisional terdiri dari perwakilan dari semua faksi partai.
adalah sinyal bahwa Beijing berputar ke arah kekuatan militer dan negara daripada kebijakan yang ramah bisnis. Konflik Cina-Taiwan meruncing, Xi Jinping pastikan tentaranya siap perang. Presiden Cina Xi Jinping menginstruksikan seluruh tentaranya untuk fokus pada pertempuran dan persiapan untuk perang, seiring tensi konflik dengan Taiwan yang terus meningkat. Fokuskan semua energi untuk berjuang, bekerja keras untuk berjuang, dan tingkatkan kemampuan untuk menang, katanya seperti dilansir dari The Guardian Kamis 10 November 2022. Xi Jinping juga menegaskan kepada para tentara Cina bahwa situasi keamanan negaranya secara nasional pada saat ini sedang tidak stabil dan tidak pasti, sehingga kedaulatan dan keamanan nasional harus menjadi prioritas. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah berulang kali berjanji bahwa akan membela Taiwan jika Cina menyerang. Keterlibatan AS dalam konflik ini menjadi pertimbangan Cina tidak mengendurkan pertahanannya. Sementara itu, pada saat Kongres Partai Komunis Cina, PKC, Xi Jinping juga menegaskan bahwa Cina menolak seruan Taiwan untuk merdeka. Sebaliknya, Cina optimis mampu menyatukan kembali Taiwan ke dalam wilayahnya. Sekedar informasi, kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan pada Agustus lalu menjadi pematik konflik negara kepulauan tersebut dengan Cina. Ketegangan semakin meruncing setelah beberapa negara seperti AS dan Inggris menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Taiwan. Presiden Cina Xi Jinping memerintahkan kepada tentara pembebasan rakyat untuk memfokuskan seluruh energinya pada pertempuran dalam persiapan untuk perang. Hal tersebut dilaporkan oleh media pemerintah Cina People's Daily. Melansir The Guardian, sejumlah foto Xi dalam seragam tentaranya selama kunjungan ke pusat komando ditampilkan secara mencolok di halaman depan People's Daily pada hari Rabu. Xi mengatakan tentara harus secara komprehensif memperkuat pelatihan militer dalam persiapan perang. Setelah memperingatkan di hadapan Kongres Partai baru-baru ini tentang badai berbahaya di Cakrawala, fokuskan semua energi Anda untuk berjuang, bekerja keras untuk berjuang, dan tingkatkan kemampuan Anda untuk menang, katanya. Dia menambahkan tentara juga harus dengan tegas membela kedaulatan nasional dan keamanan nasional karena Cina berada dalam situasi keamanan yang tidak stabil dan tidak pasti. Sebelumnya Xi Jinping juga pernah memerintahkan tentara untuk fokus pada persiapan perang pada 2013. Segera setelah dia mengambil alih kekuasaan, dan sekali lagi pada 2017, analis politik mengatakan dia telah meningkatkan retorikanya kali ini. Dalam kunjungan serupa ke pusat komando pada tahun 2016, dia mengatakan kepada para perwira untuk setia dan berakal dalam pertempuran dan berani serta mampu memenangkan perang. Dia mengirim pesan ke Amerika Serikat dan Taiwan, kata Willy Lam, seorang rekan senior di Jamestown Foundation yang berbasis di Washington.